Pemirsa, tingginya perbandingan pasien yang meninggal akibat corona dengan kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Dari 579 kasus positif, terdapat 49 pasien yang meninggal akibat corona. Langkah pemerintah yang membatasi pergerakan orang dinilai masih belum efektif. Lantas, apakah opsi lockdown bisa kembali dipikirkan setelah sejumlah tenaga medis menjadi korban meninggal akibat virus corona? Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki perbandingan tertinggi dalam angka kematian dengan jumlah kasus positif COVID-19 atau case fatality rate. Dari 579 kasus pasien positif COVID-19 yang terdata pada hari ini, ada 49 orang yang meninggal dunia. Dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat dengan angka kematian yang lebih tinggi. Singapura dan Malaysia yang menerapkan sistem lockdown ternyata efektif menekan pertambahan kasus pasien positif COVID-19 dan meminimalisasi angka kematiannya. Selain itu, penanganan di kedua negara dinilai lebih siap dibandingkan apa yang terjadi di tanah air. Pemerintah Indonesia dinilai sejumlah pihak abai dalam mengantisipasi pandemi corona di awal-awal. Sejumlah petugas medis seperti perawat dan dokter bahkan sudah ada yang menjadi korban hingga meninggal dunia. Sementara itu, perawatan medis untuk para petugas yang berada di garda terdepan minim serta sulit untuk didapatkan. Belum lagi masalah masker, cairan pencuci tangan, dan desinfektan yang semakin langka di pasaran dengan harga yang sudah tidak masuk akal. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi penyebab tingginya perbandingan angka kematian dengan kasus positif COVID-19 yang terjadi di Indonesia? Langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menekan terus bertambahnya pasien COVID-19? Jika pembatasan sosial sudah tidak lagi efektif, apakah pemerintah bisa memikirkan ulang opsi lockdown? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas perbandingan angka kematian dengan kasus positif corona atau fatality rate COVID-19 di Indonesia, telah bergabung bersama kami Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan juga Dr. Diki Budiman, langsung dari Australia, merupakan spesialis epidemiologi. Selamat sore waktu Indonesia, Bapak-Bapak, Prof. Amin dan juga Dr. Diki. Selamat malam. Selamat sore semuanya. Saya mau langsung ke Dr. Diki. Dr. Diki, apa yang menyebabkan angka kematian di Indonesia begitu tinggi? Dengan per 32 Maret 579 orang, ada sekitar 49 orang yang meninggal dunia akibat corona. Ya, sekali lagi untuk angka kematian ini ada banyak faktor dari yang mempengaruhi, dan banyak orang yang menganggap bahwa ini ketinggian atau masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi yang perlu difahami bahwa pada fase awal dari setiap pandemi atau epidemi, tentu angka kematian itu selalu tinggi. Karena apa? Karena di sini tentu belum banyak angka kasus temuan dari pasien atau tersangka yang kita testing. Dan untuk case fatality rate sendiri, banyak faktor yang berpengaruh pada angka ini. Di antaranya, selain fase epidemi yang masih awal, adalah variasi dari jumlah kasus terdeteksi lewat tes ini akan berbeda antar negara. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah seleksi bias. Seleksi bias ini terjadi misalnya ketika dilakukan tes, memang orang itu sudah dalam keadaan risiko. Tentu akhirnya angka tesnya akan positif dan dia ternyata dalam kondisi atau status yang berat sehingga menyebabkan kematian. Selain itu, ada perlambatan antara onset symptom dengan kematian. Ini yang timbulnya gejala, maksudnya dengan kematian. Ini yang juga berpengaruh. Kemudian ada koinfeksi juga, kualitas dari juga fasilitas kesehatan. Kemudian juga komorbiditas dari di data terakhir di Eropa ditemukan adanya hubungan keterkaitan dengan riwayat merokok. Dan terakhir, faktor lain adalah seperti halnya di Italia, CFR yang tinggi itu karena adanya AMR atau antimicrobial resistant, di mana Italia itu merupakan salah satu negara tertinggi di Eropa untuk angka antimicrobial resistant yang menyebabkan sepertiga kematian di Italia karena ini.
Dokter Jadi Diki, ada banyak faktor sekali lagi. kalau kita amati sejak awal Maret ketika hanya 6 orang waktu itu, tapi dibandingkan negara di Asia, Malaysia ada 1.183 kasus dan angka kematian hanya 9 orang. Waktunya sama, bisa dikatakan seperti itu, namun angka kematiannya jauh sekali perbandingannya, Dokter Diki. Penyebabnya apa ini? Jadi untuk dalam satu epidemi atau pandemi, hal yang perlu difahami adalah pertama bahwa testing itu sangat menjadi ukuran atau tolak ukur yang sangat penting untuk satu epidemi, karena untuk memahami juga untuk memberikan pemahaman terhadap kondisi atau pola dari satu epidemi. Dan dengan adanya testing yang banyak inilah akhirnya akan menentukan lebih kedekatan atas kondisi realita yang terjadi kasusnya di dalam satu epidemi ini. Jadi sekali lagi kalau saya bisa sampaikan secara teori, untuk case fatality rate ini banyak faktor berpengaruh. Kedua, dan ini sangat sekali dipengaruhi oleh jumlah tes yang dilakukan oleh satu negara. Semakin sedikit, ya semakin besar juga nanti angka CFR-nya. Tapi ketika dia semakin banyak seperti kasus di testing yang dilakukan di Korea, itu akan semakin kita mendapat gambaran yang utuh. Karena dengan testing yang semakin banyak, estimasi kita ke dalam nilai atau angka sesungguhnya dalam satu populasi nilai status infeksinya akan lebih nyata, mendekati kenyataan dengan semakin banyaknya testing yang dilakukan. Kita ke Prof. Amin, apa yang menyebabkan tingkat kematian kasus corona di Indonesia mencapai 8,46%, Prof. Amin, analisa Anda? Baik, selamat malam. Jadi sebagian tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Diki, tapi saya mencoba melihat dari sudut lain. Sejak awal memang pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk hanya memeriksa PCR, konfirmasi adanya virus, ketika pasien sudah memenuhi kriteria definisi, yaitu ada gejala dan ada riwayat kontak. Sehingga sampai beberapa minggu di awal, jumlah kasus yang diperiksa sangat sedikit, dan kemudian dari situ kemudian kita lihat beberapa ada angka kematian. Otomatis tadi sudah dijelaskan kalau yang diperiksa sedikit, tentu angka CFR-nya atau case fatality rate-nya akan menjadi tinggi. Tetapi kalau kita lihat perkembangan ke sini memang cukup mengkhawatirkan, karena tadi sudah dibandingkan dengan Malaysia misalnya, walaupun Malaysia yang diperiksa sudah lebih banyak, lebih dari 1.000, dengan angka kematian hanya belum sampai 10, ya, maka kita lihat jumlah absolutnya saja Indonesia sudah mungkin 4 kali lipat, ya, lebih dari 4 kali lipat dari yang terjadi di Malaysia. Tentunya kita harus bertanya juga kenapa seperti ini. Salah satu hal yang bisa kita amati secara kasar di luar, banyak di antara yang meninggal itu datang di rumah sakit sudah dalam keadaan yang cukup berat. Jadi sejak awal belum cukup awareness di kalangan masyarakat bahwa gejala-gejala yang mencurigakan itu harus segera membawa mereka ke rumah sakit untuk diperiksa. Sehingga pada beberapa kasus mungkin ada keterlambatan dalam penanganannya. Jadi saat ini sudah ada himbauan, tidak perlu tunggu sampai gejalanya berat baru konsultasi atau mencari pertolongan di rumah sakit. Ya, sebaiknya segera diperiksa saja, karena kita tidak mengetahui di luar sana siapa saja yang sebetulnya sudah membawa virus untuk bisa menularkan ke orang-orang lain. Kemudian kita juga melihat ada fenomena yang cukup menyedihkan di Indonesia, yaitu cukup banyaknya tenaga medis, ya, tidak hanya awalnya hanya perawat, tapi sekarang beberapa dokter yang cukup senior sudah menjadi
korban yang meninggal karena coronavirus ini. Dan dari informasi yang diperoleh itu sebagian besar juga karena pada awalnya mereka tidak mengetahui bahwa pasien itu sebetulnya pasien yang menderita SARS coronavirus 2, sehingga karena refleksnya mungkin ya untuk mendahulukan membantu pasiennya, kehati-hatian itu menjadi agak terlupakan karena memang mereka tidak mengetahui. Baik. Nah sekarang prosedur di rumah sakit sudah berubah, di mana mereka harus dilengkapi dengan APD sejak awal. Begitu ketemu dengan pasien, mereka harus melindungi dirinya dari mulai menjaga jarak dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari situasi seperti ini adalah kita memerlukan satu tindakan yang pertama bisa mendeteksi keberadaan orang-orang yang positif, ya, baik itu yang dalam keadaan sakit maupun yang dalam keadaan relatif sehat. Dan yang kedua, kita perlu melakukan tindakan agar mereka yang membawa virus tidak menularkan kepada orang lain, dan tentunya melindungi mereka yang masih sehat dari kemungkinan tertular dari virus-virus tadi. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan adanya social atau physical distancing saat ini. Prof. Amin dan juga Dr. Diki, patut dijawab sesaat lagi usai jeda, apakah 125.000 kit untuk rapid test ini bisa menekan angka kematian di Indonesia? Tetaplah bersama kami di Kabar Petang pemirsa.